Video tutorial ini menampilkan bagaimana cara kerja mesin IOW itu untuk menampilkan dampak perubahan permintaan air secara simultan pada video sebelumnya ya. Nah, ini display dari dampak perubahan permintaan air secara simultan ya terhadap PDB atau terhadap output semua sektor. Nah, cara kerjanya gini. Kita membuat tabel simulasi ya di Microsoft Excel. Materi ini sudah saya berikan pada video sebelumnya, latihan manual I/O dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi kita buat tabel dulu, ini tabel sektor, kemudian ini tabel inisial. Oke. Kita masukkan ini angka 5315 itu adalah skenario yang kita input pada perubahan permintaan air ya pada software IOW sebelumnya ini 53, 15, 13 sampai 20 ini sama. Nah, kemudian untuk melihat perubahannya terhadap output ya, itu kita mengalihkan multiplier output ini ya, matrik kebalikan Leontief atau multiplier output dengan vektor kolom perubahan permintaan air. Oke. Nah, caranya begini. Menggunakan perkalian matrik M mult ya, kurung buka. Kemudian kita sort dulu baris multiplier pertanian. Oke. Kemudian tekan tombol semikolon. Kemudian kita blok ini ya. Kita blok vektor kolom. Kemudian tutup kurung. Nah, karena setiap vektor baris multiplier ini dikalikan dengan vektor kolom yang tetap ya. Jadi yang tetap itu ada vektor kolom. Nah, kita tinggal kunci saja ini dengan menggunakan tombol Fn F4. Oke, muncul simbol dolar ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini 8,05 itu adalah 8.050.000. Nah, ini sama dengan kalau kita tambahkan ini ya. 5 tambah 3 kan 8. Oke. Cuman ini dibulatkan jadi tidak ada desimal di belakangnya ya. 11.270.000 itu adalah ya 3 tambah 8 kan 11. Jadi kalau dibulatkan jadi 11 itu. 44.280.000 itu adalah 15 ditambah 29. Ya, 9 tambah 54, 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3, 3 ditambah 1 ya jadi 44 ini. Jadi perubahan output ini penjumlahan dari final demand ditambah dengan industrial support ya. Nah, itu dampak terhadap output. Bagaimana dampak terhadap pendapatan ya. Nah, kita insert dulu koefisien upah dan gaji. Itu ada pada tabel koefisien teknis, oke. Nah, ini variabel upah gaji, kita copy dulu sampai dengan sektor jasa. Kemudian kita tempel, tapi tempelnya jangan langsung, menggunakan kita transpose dari vektor baris menjadi vektor kolom. Caranya tekan Alt, E, S, klik values, dan klik transpose. Nah, ini. Nah, ini dampak terhadap pendapatan. Itu kita melakukan perkalian perubahan output dikali dengan koefisien upah dan gaji. Hanya begitu saja, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ininya yang ini nih ya. Oke. Nah, 1,65 itu ya adalah
0,57 ditambah 0,35. Sorry. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, 1,65 itu adalah 1,02 ditambah ini 0,62. Oke, hanya beda desimal sedikit ya. Nah, kemudian 0,95 itu adalah 0,25 ditambah 0,70. 0,95. Ini 1,79 ditambah 3,50. 5,29. Nah, kemudian bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja? Nah, kita tempel dulu koefisien tenaga kerja pada tabel koefisien teknis ini ya. 0,1149 itu adalah jumlah tenaga kerja yang dibagi dengan total input. Ini kita copy sampai dengan sektor jasa ya. Kemudian kita tempel di sini dengan menggunakan instruksi Alt ES values transpose. Nah, dampaknya itu dihitung dengan cara mengalihkan perubahan output ya dengan koefisien tenaga kerja. Oke. Nah, 0,92 itu adalah 0,57 ditambah 0,35. Oke. Perbesar dikit ya. 0,06 itu adalah 0,02 ditambah 0,05. 0,02 ditambah 0,05. Ya, beda desimal 1 ya. 0,3 itu adalah 0,10 ini ditambah 0,20. Oke. Nah, ini untuk pembuktian saja ya, untuk pembuktian saja. Nah, ini dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi kita bisa membaca melalui manual ini, simulasi manual ini, jika terdapat kenaikan permintaan akhir secara simultan untuk seluruh sektor dengan besaran sebagaimana ditampilkan pada kolom inisial, maka ya PDB Provinsi Jawa Barat akan bertambah 175 juta rupiah. Pendapatan seluruh pekerja pada semua sektor ini akan bertambah 30 juta rupiah. Yang paling besar kenaikan pendapatannya ada pada sektor industri. Kedua pada sektor perdagangan hotel restoran. Yang ketiga ada pada sektor jasa-jasa. Nah, ini ada penjelasan berbeda dengan penjelasan dampak terhadap pendapatan melalui software IOW. Yang saya jelaskan itu angkanya besar di sektor jasa karena dia mempertimbangkan atau menghitung induced consumption atau dia menggunakan model input output tertutup ya. Nah, ini kenapa lebih kecil karena menggunakan input output terbuka. Di mana saya ulangi lagi, input output terbuka itu variabel rumah tangga yaitu variabel konsumsi itu bersifat eksogen, tidak bersifat endogen. Kalau endogen itu berarti ada karantina wilayah atau lockdown ya. Nah, tenaga kerja secara total dampak daripada perubahan permintaan akhir secara simultan itu akan bertambah 4,89 atau kita bulatkan menjadi 5 orang ya. Jadi 5 orang. Nah, kalau manusia nggak bisa desimal berarti. Di sektor pertanian akan bertambah 1 orang, ya, PHR bertambah 1 orang, angkutan komunikasi bertambah 1 orang, dan jasa akan bertambah 1 orang. Nah, itulah cara kerja
simulasi model input output secara simultan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kalau tidak sulit memahami, Anda bisa langsung komunikasi dengan saya ya. Kapanpun, jam berapapun, selama saya belum tidur, insya Allah akan saya respon.